Proyek masa depan 7 pemain muda yang dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dapat kontrak 3 tahun dari PSSI. Simak selengkapnya di sini dan jangan lupa dukung terus Timnas Indonesia. Sejumlah pemain muda dipercaya pelatih Shin Tae-yong untuk menghuni skuad Timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam dalam babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan satu di antaranya masih berusia 18 tahun, yaitu Arkan Fikri. Untuk menghadapi Brunei Darussalam ada 26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. 7 di antaranya berusia di bawah 20 tahun, yaitu Arkan Fikri, Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Zaki Ashraf, dan Elkan Bagat. Keputusan menyertakan banyak pemain muda itu diambil Shin Tae-yong demi masa depan Timnas Indonesia. Ia ingin membangun kerangka tim skuad Garuda yang bisa diandalkan dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Dengan mereka datang ke pemusatan latihan atau TC senior dan ada turnamen besar. Dengan pemain muda latihan sama pemain senior pastinya baik untuk mereka, ujar Shin Tae-yong usai memimpin latihan Timnas Indonesia untuk persiapan melawan Brunei Darussalam. Otomatis regenerasi itu yang saya mau dan saya memikirkan masa depan sepak bola 5-10 tahun ke depan, katanya menambahkan. Berikut ini ulasan mengenai 7 pemain tersebut. Yang pertama, Arkan Fikri, 18 tahun. Arkan Fikri jadi andalan Shin Tae-yong saat mempersiapkan Timnas Indonesia U20 untuk tampil di Piala Dunia U20 2023. Sayangnya, Indonesia batal mentas di ajang tersebut karena status tuan rumah dialihkan ke Argentina. Arkan Fikri merupakan seorang gelandang tipe pekerja. Ia sering jadi pilihan Shin Tae-yong sejak di Timnas Indonesia kelompok umur, seperti U20 dan U23. Di klubnya Arema FC, Arkan Fikri sudah bermain 11 kali dari 15 laga BRI Liga 1 2023 sampai 2024. Ini menandakan potensi besar yang dimilikinya. Yang kedua, Marcelino Ferdinand, 19 tahun. Sama seperti Arkan Fikri, pemain KMSK Dance Marcelino Ferdinand sangat melejit karirnya di bawah asuhan Shin Tae-yong. Meski baru 19 tahun, ia sudah jadi andalan di Timnas Indonesia Senior. Marcelino Ferdinand merupakan salah satu motor serangan Timnas Indonesia. Bakatnya sudah terpantau sejak bermain di Persebaya Surabaya. Marcelino Ferdinand juga sempat menorehkan rekor karena membawa 3 kelompok Timnas Indonesia berbeda, yakni U20, U23, dan senior lolos ke Piala Asia secara bersamaan. Skillnya bahkan mampu merepotkan para pemain Argentina dalam sebuah laga uji coba dengan Timnas Indonesia pada 19 Juni 2023. Yang ketiga, Hoki Caraka, 19 tahun. Hoki Caraka awalnya tidak masuk skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi Brunei Darussalam. Ia dipanggil setelah 2 pemain batal bergabung karena cedera, yaitu Jordi Amat dan Jens Sayuri. Meski begitu, bukan berarti kualitas Hoki Caraka meragukan. Ia adalah penyerang andalan Shin Tae-yong saat Piala AFF U19 2022. Setelah itu, Hoki Caraka diandalkan di Piala Asia U20 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Di kualifikasi Piala Asia U20 2023, ia sempat mencetak hat-trick saat Timnas Indonesia U20 menang 4-0 atas Timor Leste. Yang keempat, Rafael Struijk, 20 tahun. Rafael Struijk juga menjadi salah satu pemain yang masuk dalam daftar ini. Ia merupakan pemain keturunan yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Meski masih muda, Rafael Struijk menunjukkan kematangannya dalam bermain. Sebab pemain yang saat ini bermain untuk ADO Den Haag itu meniti karirnya di Eropa. Rafael Struijk merupakan tipe penyerang yang punya kecepatan dan skill dalam melewati pemain lawan. Ia juga sudah mencetak gol di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Yang kelima, Ramadan Sananta, 20 tahun. Ramadan Sananta adalah penyerang masa depan Timnas Indonesia. Bersama Hoki Caraka dan Rafael Struijk, ketiga pemain ini bisa mencari trisula maut di lini depan skuad Garuda untuk 5-10 tahun ke depan. Ramadan Sananta adalah penyerang dengan insting membunuh yang sangat luar biasa.
terutama ketika di kotak penalti lawan. Musim lalu dengan 11 golnya, Ramadan Sananta menjadi pemain lokal tersubur di BRI Liga 1. Ketajamannya pun tak memudar musim ini karena sudah melesaikan 5 gol dari 11 penampilan. Yang keenam, Zaki Ashraf 20 tahun. Meski baru berusia 20 tahun, Zaki Ashraf sudah menjadi pemain penting di klubnya PSM Makassar. Ia selalu mendapatkan kepercayaan dari pelatih PSM Bernardo Tavares. Penampilan memukaunya di klub membawanya ke tim nasional. Zaki Ashraf kerap menjadi andalan di timnas Indonesia kelompok umur. Kali ini, Zaki Ashraf mendapatkan kesempatan bergabung dengan timnas Indonesia senior untuk melawan Brunei Darussalam. Ia harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Yang ketujuh, Elkan Bagat 20 tahun. Elkan Bagat pertama kali memperkuat timnas Indonesia saat Piala AFF 2020 yang digelar 2021. Meski ketika itu usianya baru 18 tahun, Shin Tae-yong tak ragu untuk memintanya berganti kewarganegaraan menjadi Indonesia. Sejak saat itu, satu tempat di lini belakang timnas Indonesia menjadi milik Elkan Bagat. Pemain Ipswich Town itu punya atribut lengkap sebagai bek tengah. Pengalaman Elkan Bagat di sepak bola Inggris juga tak diragukan. Ia bahkan jadi orang Indonesia pertama yang bermain sekaligus mencetak gol di Piala FA saat bermain untuk Killingham pada laga kontra Dagenham dan Redbridge di Pressfield Stadium Jumat 9 Desember 2022. Dan kita beralih ke berita bola selanjutnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dikabarkan mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI dalam waktu dekat. Shin Tae-yong mengatakan detail kontrak sedang dibicarakan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kalau tidak salah, itu perpanjangan kontrak akan diumumkan secara resmi, kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia pada Senin 9 Oktober 2023. Shin Tae-yong segera dapat kontrak panjang dari PSSI. Sedang dalam pembicaraan juga dengan Pak Erick, jadi tunggu saja lanjut pelatih 53 tahun tersebut. Kontrak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia berakhir pada 31 Desember 2023. Namun pada media September 2023, Erick Thohir mengatakan Shin Tae-yong mendapatkan kontrak jangka pendek hingga Juni 2024. Shin Tae-yong diminta tetap menangani timnas Indonesia mengingat pada Oktober 2023 hingga Juni 2024 banyak ajang besar yang dijalani timnas Indonesia. Jika lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan tampil di babak ini pada November 2023 hingga Juni 2024. Selanjutnya pada Januari dan Februari 2024, timnas Indonesia ambil bagian di Piala Asia 2023. Terakhir pada April-Mei 2024, Shin Tae-yong akan membesut timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Coach Shin, kita punya komitmen sampai Juni 2024, kata Erick Thohir kepada awak media, termasuk occasion di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada 8 September 2023. Shin Tae-yong bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Lantas berapa lama Shin Tae-yong mendapatkan kontrak baru di proposal yang segera dirilis PSSI? Host sekaligus pengamat sepak bola Tio Nugroho mendapatkan kabar bahwa kemungkinan Shin Tae-yong mendapatkan kontrak 3 tahun dari PSSI. Alhamdulillah sepertinya kontrak baru Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia akan berdurasi 3 tahun dengan beberapa target tertentu. Bagaimana menurut kalian guys? Tulis Tio Nugroho di akun @tionugroho. Jika benar mendapatkan kontrak 3 tahun, bakal lebih banyak event yang dijalani Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Satu harapannya, perpanjangan kontrak ini membuat timnas Indonesia jauh lebih berkembang ketimbang sekarang.